warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Jadi di episode kali ini kami akan bahas topik yang cukup menarik dalam dunia filsafat, yaitu aksiologi. Nah, mungkin kata ini terdengar nggak familiar ya di telinga kita, atau mungkin terdengar sangat berat. Tapi sebenarnya aksiologi itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena aksiologi ini membahas tentang nilai, apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap buruk, apa yang kita anggap indah, dan atau yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Mulai dari cara kita bersikap, cara kita mengambil keputusan, sampai bagaimana kita menilai sesuatu. Nah, semuanya itu berkaitan dengan aksiologi. Supaya lebih jelas nih, kita langsung aja nanya ke teman-teman kita nih yang ada di sebelah saya. Udah ya. Nah, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Untuk Kak Syarifah nih, menurut kakak sebenarnya apa sih aksiologi itu? Nah, jadi aksiologi itu salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Secara umumnya itu nilai itu adalah sesuatu yang dianggap penting, berguna atau berharga bagi manusia. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kita memilih untuk berkata jujur daripada berbohong. Nah, itu berarti kita menganggap kejujuran itu nilai yang baik. Nah, aksiologi sendiri ini biasanya dibagi menjadi dua bagian utama. Nah, yang pertama itu etika dan estetika. Nah, etika ini berkaitan dengan baik dan buruk, sedangkan estetika berkaitan dengan keindahan. Nah, selain itu, aksiologi juga membantu kita memahami kenapa suatu tindakan itu dianggap benar atau salah. Kenapa sesuatu dianggap benar itu dan tidak. Berarti tanpa kita sadari sebenarnya kita ini udah menerapkan aksiologi ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, benar banget. Nah, setiap keputusan yang kita ambil itu selalu didasarkan pada nilai tertentu. Oke, kita udah ngerti nih tentang apa tadi yang dibahas sama Kak Syarifah. Terus kita masuk nih ke bagian etika. Bisa dijelasin nggak sih lebih dalam tentang etika itu bagaimana? Nah, jadi etika itu suatu cabang aksiologi yang membahas tentang moral atau perilaku manusia, ya tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Nah, dalam estetika ini kita belajar bagaimana seharusnya manusia bertindak, misalnya nih nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan menghormati orang lain. Nah, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti kita itu tidak menyontek saat ujian, dan kita itu selalu menghormati orang tua dan guru, dan tidak menyebarkan berita palsu. Nah, di zaman sekarang kan etika itu juga sangat penting di dunia digital. Misalnya nih, dalam penggunaan media sosial, kita itu harus bijak dalam berkomentar, tidak menyebarkan hoax, dan tidak melakukan cyberbullying. Iya sih ya, kayak yang kita lihat sekarang itu banyak banget nih kasus orang yang kena masalah gara-gara asal memposting sesuatu di media sosial. Nah, itu juga kan menunjukkan bahwa nilai etika ini masih sangat relevan, bahkan semakin penting di era modern ini. Nah, selain itu, etika ini juga membantu kita dalam mengambil keputusan sulit. Misalnya nih, saat kita harus memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Oke, bagus banget ya, penjelasannya sangat mudah buat kita pahami. Nah, sekarang kita pindah ke estetika nih. Kak Indah, menurut Kak Indah itu estetika itu apa sih? Oke, dan estetika itu merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang keindahan dan bagaimana manusia merasakan serta menilai keindahan tersebut. Keindahan itu kan sifatnya relatif ya, artinya bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Nah, apa yang menurut kita itu indah belum tentu menurut orang lain juga indah.
Contoh estetika itu bisa kita temukan di banyak hal ya, seperti misalnya ada musik, seni lukis, film, desain, bahkan cara berpakaian seseorang. Karena kan di era sekarang ini estetika juga sangat terlihatkan di media sosial. Misalnya banyak orang yang memperhatikan tampilan di feed Instagramnya tuh agar terlihat rapi dan menarik. Berarti kayak sekarang itu orang banyak hobinya itu kayak estetik gitu ya? Iya benar sekali, betul sekali. Itu adalah salah satu contoh penerapan estetika dalam kehidupan sehari-hari. Tapi estetika itu kan nggak hanya soal penampilan ya, tapi juga soal bagaimana kita menghargai karya seni dan ekspresi orang lain. Gitu. Kalau dalam ilmu pengetahuan nih, apakah nilai itu juga berperan menurut kakak? Menurut saya nilai itu sangat berperan ya, karena kan ilmu pengetahuan itu sudah pasti tidak bisa dipisahkan dari namanya nilai. Misalnya dalam pengembangan teknologi, kita harus mempertimbangkan dampaknya bagi manusia. Apakah teknologi tersebut bermanfaat atau merugikan seseorang? Jadi contohnya itu misalnya teknologi medis digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Di sini sudah terlihat bahwa nilainya pasti positif karena menyembuhkan. Tapi teknologi juga bisa disalahgunakan. Nah, jika disalahgunakan sudah pasti nilainya negatif. Jadi ilmu pengetahuan itu harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oke teman-teman semua, jadi itulah dia estetika itu dan ilmu pengetahuan tadinya. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Ladian, apa sih peran filsafat khususnya arkeologi dalam kehidupan kita? Nah, selain filsafat yang seperti dibilang Pak tadi berperan dalam bidang etika, estetika, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, nyatanya ilmu pengetahuan filsafat tersebut, khususnya di bidang arkeologi, itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan kita memahami arkeologi, kita bisa mendapatkan beberapa benefit. Yang pertama itu mengambil keputusan dengan baik. Di saat seseorang itu bisa saja bermain, tetapi kita memilih untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, berarti kita bertanggung jawab akan tugas yang sudah diberikan. Terus yang kedua, berpikir kritis. Nah, misalnya itu kan yang sering kita lihat sekarang itu di platform TikTok, yaitu video yang menggunakan AI. Nah, ketika kita tidak mencari tahu terlebih dahulu, kita akan ambigu, kita akan bingung terhadap video tersebut. Karena kita tidak tahu kebenarannya. Terus itu yang ketiga, kita itu tidak mudah berpengaruh akan hal negatif. Maksudnya itu gimana sih Bang? Maksudnya itu gini, ketika teman kita itu mengajak kita untuk bolos matkul, misalnya karena matkul itu terlalu boring, atau juga memang dia marah. Nah, kita itu bisa menolaknya dengan perkataan yang tegas, tetapi tidak kasar. Kita menggunakan kosakata yang halus dan lembut. Nah, berarti itu kita itu sangat berpegang teguh dengan prinsip kebaikan kita. Nah, selain itu juga, filsafat juga membantu kita lebih sadar akan tindakan yang akan kita perbuat, sehingga kita itu tidak asal dalam mengambil sebuah keputusan dan kita tidak akan menyesali sebuah keputusan yang kita ambil. Oke, ternyata filsafat itu ya berarti bukan cuma tentang teori ya, tapi juga sangat praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, benar sekali seperti yang Kakak bilang. Sebenarnya tanpa kita sadari, filsafat itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kadang kita nggak lihat aja. Oke, jadi pembahasan kita kali ini tuh sangat wah gitu ya, sangat membuka wawasan kita dan teman-teman semuanya. Dari arkeologi ini kita belajar bahwa nilai itu sangat penting dalam kehidupan kita, baik dalam hal etika, estetika, maupun dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Oke, jadi cuma segitu aja pembahasan kita kali ini mengenai arkeologi nih. Semoga podcast kali ini dapat membuka wawasan teman-teman dan lebih membuka pengetahuan yang lebih untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.